Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Febriani dengan NIM 2134310 dari Prodi Informatika. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang himpunan. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Logika Matematika dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi himpunan dan notasi himpunan dasar. Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan objek-objek yang memiliki batasan yang jelas. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Contohnya seperti kumpulan hewan berkaki empat. Ini merupakan himpunan karena bersifat jelas dan merupakan suatu fakta seperti kambing, kuda, sapi, dan lain-lain. Contoh selanjutnya, kumpulan hewan yang harganya mahal. Ini bukan merupakan himpunan karena bersifat relatif dan bisa memiliki beberapa pendapat. Misalkan, kambing yang harga 2 juta bagi orang yang penghasilannya di atas 5 juta per bulan, ini dikatakan murah. Dan bagi orang yang penghasilannya 2 juta per bulan, harga kambing itu dikatakan mahal. Contoh selanjutnya, himpunan orang cantik. Ini bukan merupakan himpunan karena bersifat subjektif. Misalkan menurut si A orang itu cantik, belum tentu menurut si B orang itu cantik. Contoh selanjutnya, himpunan siswa yang tingginya di atas 150. Ini merupakan himpunan karena bersifat jelas, disebut di sini di atas 150. Baik, selanjutnya notasi himpunan. Biasanya, nama himpunan ditulis menggunakan huruf besar, misalnya seperti S, A, atau B. Sementara anggota himpunan ditulis menggunakan huruf kecil, seperti A kecil, C kecil, Z. Dan cara penulisan ini adalah yang umum dipakai, tetapi tidak membatasi bahwa setiap himpunan harus ditulis dengan cara seperti itu. Contohnya seperti tabel di bawah ini menunjukkan format penulisan himpunan yang umum dipakai. Seperti himpunan huruf besar, contohnya seperti S besar, anggota himpunan ditulis menggunakan huruf kecil jika merupakan huruf seperti A kecil, kelas ditulis menggunakan huruf tulis tangan seperti C. Himpunan-himpunan bilangan yang cukup dikenal seperti bilangan kompleks, real, bulat, dan sebagainya menggunakan notasi yang khusus. Seperti tabel ini, notasi bilangan, di mana bilangan asli dapat ditulis dengan N, bilangan bulat Z, bilangan rasional Q, bilangan real R, bilangan kompleks C. Simbol-simbol khusus yang dipakai dalam teori himpunan adalah seperti kurung kurawal atau nol garis miring, ini artinya itu himpunan kosong. Gambar ini seperti U, operasi gabungan dua himpunan. Seperti N, operasi irisan dua himpunan. Gambar ini merupakan subhimpunan sejati, superhimpunan, dan superhimpunan sejati. A pangkat C artinya komplemen, B dalam kurung A artinya himpunan kuasa. Himpunan dapat didefinisikan dengan dua cara, yaitu yang pertama enumerasi, merupakan pendaftaran semua anggota himpunan. Jika terlampau banyak tetapi mengikuti pola tertentu, dapat digunakan elipsis seperti ini. Contohnya B, anggotanya apel, jeruk, mangga, pisang, dan A, anggotanya A, B, C, Z, dan seterusnya sampai Y dan Z. N, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang B, pembangunan himpunan. Pembangun himpunan. Tidak dengan mendaftar, tetapi dengan mendeskripsikan sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh setiap anggota himpunan tersebut. Seperti O, himpunan U, di mana U adalah bilangan ganjil. E, himpunan X, di mana X seperti ini. Yang P,
himpunan P, di mana P adalah orang yang pernah menjabat sebagai Presiden RI. Notasi pembangun himpunan dapat menimbulkan berbagai paradoks, contohnya adalah himpunan berikut. Seperti ini, A sama dengan himpunan X, di mana X bukan anggota A. Himpunan A tidak mungkin ada, karena jika A ada, berarti harus mengandung anggota yang bukan merupakan anggotanya. Namun jika bukan anggotanya, lalu bagaimana mungkin A bisa mengandung anggota tersebut? Mendefinisikan himpunan dengan metode tabulasi. Metode ini berfungsi untuk mendefinisikan himpunan dengan mendaftar beberapa atau semua elemennya. Contoh penulisannya, seperti A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contoh di atas adalah dengan mendaftarkan semua elemen dari A. Bagaimana jika elemennya cukup banyak namun masih terhingga? Perhatikan contoh kedua seperti ini. B anggotanya 1, 3, 5, 7, sampai 99. Atau B anggotanya 99, 97, 95, 93, sampai 1. Ingat, contoh ini kita gunakan jika himpunannya memiliki berhingga elemen. Bagaimana jika elemennya ada tak terhingga banyaknya? Cek contoh ketiga, keempat, dan kelima. Seperti ini. Di mana C memiliki anggota 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jika kita perhatikan dari contoh pertama, kedua, dan ketiga, penempatan elemennya dimulai dari yang terkecil sampai terbesar. Hal ini hanya bertujuan agar kita lebih mudah melihat pola yang tersusun oleh elemen-elemen tersebut. Jadi, kita boleh saja membalik urutannya seperti contoh yang keempat. D, anggotanya dari tak terhingga, min 6, min 4, min 2, atau D, dari min 2, min 4, min 6, dan tak terhingga. Himpunan sisi adalah contoh himpunan yang tidak terbatas ke atas, sedangkan himpunan D adalah contoh himpunan yang tidak terbatas ke bawah. Bagaimana jika himpunan tidak terbatas ke atas dan ke bawah? Kita simak contohnya yang kelima, di mana E tak terhingga atau tak terbatas, min 6, min 4, min 2, 0, 2, 4, 6, dan tak terbatas. Penulisan ini digunakan jika himpunannya tidak terbatas ke atas dan tidak terbatas ke bawah. Contohnya seperti ini. Baik, contoh yang pertama, pada pernyataan P merupakan himpunan nama hari yang dimulai dari huruf S. Maka notasi penulisannya seperti Senin, anggota P, Selasa anggota P, dan Sabtu anggota P. Karena dimulai dari huruf S. Sedangkan Rabu, Kamis, dan Jumat tidak termasuk anggota P. Maka dinotasikan Rabu bukan anggota P, Kamis bukan anggota P, Jumat bukan anggota P. Contoh yang kedua, nyatakan himpunan di bawah ini dengan notasi himpunan. Yang pertama, A merupakan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Yang kedua, R merupakan himpunan huruf vokal. Yang ketiga, P merupakan himpunan prima kurang dari 15. Jawabannya bisa kita lihat di sini, di mana yang jawaban pertama, A merupakan bilangan ganjil yang kurang dari 10, maka anggota himpunannya yaitu seperti 1, 3, 5, 7, 9. Notasi himpunannya A, seperti ini kita tulis. Yang kedua, R merupakan himpunan huruf vokal. Anggota himpunannya yaitu A, I, U, E, O. Maka notasinya kita tulis seperti ini. Yang ketiga, P merupakan himpunan prima yang kurang dari 15. Anggota himpunannya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Maka notasinya dapat kita tulis seperti ini. Yang kedua, subset, superset, dan set kesetaraan. Himpunan bagian disebut dengan subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A.
dapat kita tulis atau notasi seperti A, himpunan bagian dari B. Diagram Venn-nya seperti ini. Contohnya di mana yang A 9, 14, 28, himpunan bagian dari B 9, 14, 28. Yang kedua, himpunan superset. Merupakan A adalah superset dari B, set A termasuk set B. Dapat kita tuliskan seperti ini, dan simbolnya A superset dari B. Contohnya seperti 9, 14, 28, superset yang ke B, 9, 14, 28. Selanjutnya, set kesetaraan. Relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan atau equivalence relation jika ia refleksif, setangkup, dan menghantar. Secara intuitif, di dalam relasi kesetaraan, dua benda berhubungan jika keduanya memiliki beberapa sifat yang sama atau memenuhi beberapa persyaratan yang sama. Dua elemen yang dihubungkan dengan relasi kesetaraan dinamakan setara atau ekuivalen. Contohnya seperti misalkan A, himpunan mahasiswa, dan R adalah relasi pada A, sedemikian sehingga AB anggota dari R, jika A satu angkatan dengan B. R refleksif, setiap mahasiswa seangkatan dengan dirinya sendiri. R setangkup, jika A seangkatan dengan B, maka B pasti seangkatan dengan A. Dengan demikian, R adalah relasi kesetaraan. R menghantar. Jika A seangkatan dengan B dan B seangkatan dengan C, maka pastilah A seangkatan dengan C. Baik, bagian selanjutnya, yang ketiga, kardinalitas himpunan. Kardinalitas dari sebuah himpunan dapat diartikan sebagai ukuran banyaknya elemen yang dikandung oleh himpunan tersebut. Banyaknya elemen himpunan, contohnya seperti apel, jeruk, mangga, pisang adalah 4. Maka himpunan PQRS juga memiliki elemen jumlahnya sama, yaitu 4. Berarti kedua himpunan tersebut ekuivalen satu sama lain, atau dikatakan memiliki kardinalitas yang sama. Kardinalitas adalah himpunan bilangan yang menunjukkan banyaknya jumlah anggota. Kardinalitas adalah himpunan bilangan yang menunjuknya banyak jumlah anggota. Himpunan kardinalitas terdiri dari himpunan berhingga atau disebut dengan finite dan himpunan tak berhingga atau infinite. Yang pertama, himpunan berhingga finite adalah himpunan yang anggotanya berbatas. Contoh, himpunan bilangan genap yang kecil dari 10, maka anggotanya 2, 4, 6, 8. Yang B, himpunan bilangan ganjil yang kecil dari 10, maka anggota B 1, 3, 5, 7, 9. Baik, selanjutnya himpunan tak berhingga atau infinite adalah himpunan yang anggotanya tak terbatas. Contohnya seperti A, himpunan bilangan genap, maka anggota A adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang B, himpunan bilangan ganjil, maka anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Selanjutnya, himpunan denumerable dan himpunan non-denumerable. Himpunan denumerable adalah jika sebuah himpunan ekuivalen dengan himpunan N, yaitu himpunan bilangan asli. Contohnya seperti A, himpunan bilangan asli, maka anggotanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Himpunan non-denumerable adalah jika sebuah himpunan ekuivalen dengan himpunan R, yaitu himpunan bilangan real. Contohnya seperti A, himpunan bilangan real, maka anggota dari A 1.01,1.001,1.0001 dan seterusnya. Selanjutnya himpunan countable dan himpunan uncountable.
Himpunan kontabel jika himpunan ini merupakan himpunan finite dan denumerable. Contohnya seperti dalam kehidupan sehari-hari, beras, rambut memiliki unit dalam bilangan, semua bilangan yang berbatas. Himpunan selanjutnya, himpunan uncountabel, jika himpunan itu merupakan infinite atau nodularable. Contohnya seperti dalam kehidupan sehari-hari, air, udara, dalam bilangan seperti bilangan real. Baik, selanjutnya yang keempat, operasi himpunan dasar. Yang pertama, gabungan dua himpunan. Simbolnya seperti ini. Operasi himpunan pertama yang akan kita bahas di sini adalah gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. A gabungan B ditulis A gabungan B, sama dengan himpunan X, di mana X anggota A atau X anggota B. Contohnya seperti ini, di mana anggota A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan B 2, 4, 6, 8, 10. A gabungan B. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Yang kedua, irisan dua himpunan. Simbolnya seperti ini. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Contohnya seperti A, di mana A terdiri dari A, B, C, D, E, dan B anggotanya terdiri dari A, C, E, G, I. Pada kedua himpunan tersebut ada 3 anggota yang sama, yaitu A, C, dan E. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B adalah A, C, dan E, ditulis notasinya seperti ini. A irisan B. A, C, E. Yang beranggotakan A, C, E. A irisan B dibaca himpunan A irisan himpunan B. Yang ketiga, selisih dua himpunan. Simbolnya seperti ini. Operasi himpunan berikutnya adalah selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A, tetapi tidak memiliki himpunan B, tidak dimiliki oleh himpunan B. A selisih B ditulis A selisih B, di mana himpunan X anggota dari A atau X B, di mana B di mana tidak anggota dari B. Contohnya seperti A, anggotanya ada A, B, C, D, E, dan B, A, C, E, G, I. Maka selisihnya B dan D. Karena di B tidak ada anggota A. Yang keempat, komplemen. Simbolnya seperti ini. A pangkat C. Jika A adalah suatu himpunan dalam S, maka anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A disebut komplemen A. Simpelnya diambil yang lain. Contohnya seperti ini. Diketahui S bilangan asli kurang dari 10, maka A 1, 3, 6, 8. A, maka dapat kita anotasikan seperti A pangkat C yang beranggotakan 2, 4, 5, 7, 8, 9. Contoh yang kedua, diketahui S nama-nama hari dalam satu pekan. Dan B, Selasa, Kamis, Minggu. Maka A, komplemen C-nya yaitu Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Selanjutnya, beda setangkup. Operasi himpunan beda setangkup menghasilkan anggota-anggota himpunan yang dioperasikan tapi tidak termasuk anggota irisannya. Misalkan, pada operasi beda setangkup, untuk himpunan A dan B akan menghasilkan suatu himpunan yang anggotanya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Notasi operator beda setangkup dinyatakan dalam sebuah tanda plus dalam sebuah lingkaran. Notasi pembangkit untuk beda setangkup adalah A
seperti ini. Pernyataan tersebut sama dengan seperti ini, atau sama seperti ini. Sebagai contoh diketahui, dua buah himpunan A, anggotanya A, B, C, D, E, dan B, anggotanya A, I, U, E, O. Anggota-anggota himpunan A dan B sama meliputi A dan E, irisan kedua himpunan. Hasil operasi beda setangkup merupakan anggota himpunan A atau B, tetapi tidak keduanya. Jadi, himpunan dari hasil operasi himpunan pada beda setangkup untuk himpunan A dan B adalah B, C, D, I, U, dan O. Baik, bagian selanjutnya yang kelima, produk Cartesius. Dalam matematika, khususnya teori himpunan, produk Cartesius dari dua himpunan A dan B dilambangkan A kali B. Adalah himpunan semua pasangan terurut seperti A, B, di mana A berada di A dan B berada di B. Dalam notasi pembentuk himpunan dapat dinyatakan sebagai A kali B, himpunannya A, B, di mana A anggota A dan B anggota B. Suatu tabel dapat dibuat dengan mengambil produk Cartesius dari suatu himpunan baris dan suatu himpunan kolom. Jika produk Cartesius baris atau kolom diambil, sel-sel tabel berisi pasangan terurut dalam bentuk nilai baris dan nilai kolom. Dengan cara yang sama, produk Cartesius dari N himpunan juga dikenal sebagai produk Cartesius N lipat yang dapat diwakili oleh himpunan N dimensi dan di mana setiap elemen adalah N tupel. Pasangan yang dipesan adalah dua tupel atau pasangan. Lebih umum lagi, kita dapat mendefinisikan produk Cartesius dari kumpulan set yang diindeks. Produk Cartesius dinamai dari René Descartes yang formulasi geometri analitiknya memunculkan konsep yang selanjutnya digenerasikan dalam hal produk langsung. Di sini contohnya dapat kita lihat pada tabel. Contoh soal, sistem koordinat dua dimensi. Contoh sejarah utama adalah bilangan Cartesius dalam geometri analitik untuk merepresentasikan bentuk geometris dengan cara numerik dan mengekstrak informasi numerik dari representasi numerik bentuk. René Descartes menetapkan pasangan bilangan real pada setiap titik di bidang yang disebut koordinat. Biasanya komponen pasangan pertama dan kedua masing-masing disebut koordinat X dan Y. Himpunan dari semua pasangan seperti itu, yaitu hasil kali Cartesius R kali R dengan R menunjukkan bilangan real. Dengan demikian ditetapkan kehimpunan semua titik di bidang. Selanjutnya, non-komutatif dan non-asosiatif. Karena A, B, C, dan D menjadi himpunan produk Cartesius A kali B bukan termasuk komutatif. Karena pasangan terurut dibalik kecuali setidaknya satu dari kondisi berikut terpenuhi. Di mana kondisi pertama, A sama dengan B atau A dan B adalah himpunan kosong. Contohnya seperti ini. A anggotanya 1, 2, B 3, 4. A kali B 1, 2 dikali 3, 4. Himpunan 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Yang B Cartesius A, himpunan 3, 4 kali himpunan 1, 2. Maka himpunan anggotanya 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2. Begitupun dengan contoh selanjutnya. Baik, yang terakhir yaitu tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Prinsip inklusi dan eksklusi atau inclusion-exclusion principle merupakan perluasan konsep dari diagram Venn
melibatkan operasi irisan dan gabungan dalam himpunan. Konsep tersebut diperluas sampai diaplikasikan secara variatif pada kombinatoria. Penggabungan antara dua buah himpunan A dan B menghasilkan himpunan baru yang elemennya berasal dari himpunan A dan B. Kedua himpunan mempunyai kemungkinan elemen yang sama. Banyak elemen bersama antara himpunan A dan B dinyatakan dengan ini, himpunan A dan B. Setiap unsur yang sama dihitung 2 kali, padahal seterusnya unsur yang sama hanya dianggap 1 kali saja. Oleh karena itu, jumlah elemen hasil penggabungan dua buah himpunan A dan B dirumuskan dengan A gabungan B, di mana sama dengan A ditambah B dikurang A irisan B. Dengan cara yang sama, kita juga merumuskan jumlah elemen hasil operasi beda setangkut seperti ini. Lanjut saja ke contoh soal. Berapa banyak bilangan bulat dari 1 sampai 101 yang habis dibagi 3 atau 4? Misalkan, A himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3, dan B himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 4. Yang ditanya, A gabungan B. Ingat, bilangan bulat terbesar kurang dari X. Jawabannya A 101 per 3, 33, B 11 per 4, 25, A irisan B 101 per 12, sama dengan 8. Sehingga didapatkan A gabungan B, A ditambah B dikurang A irisan B, sama dengan 33 ditambah 25 dikurang 8. Hasilnya 50. Jadi, banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 101 yang habis dibagi 3 atau 5 adalah 50. Baiklah, sampai di sinilah penjelasan saya tentang materi himpunan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.